Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Tio Dodi Agen Janda. Pada kesempatan kali ini saya cuma ingin meluapkan kekecewaan hati saya gitu ya. Melihat bagaimana dunia perkuliahan di Jepang semakin hari sepertinya semakin mengerikan. Jadi untuk mengatasi, mengurangi, bahkan mungkin meniadakan banyaknya kasus pekerja-pekerja magang yang kabur dari kerjaannya. Pihak-pihak penyalur, ya SO kayak namanya, Komi Ai kayak TSK kayak gitu ya. Sampai hari ini itu harus membuat berbagai banyak macam bentuk dari perjanjian denda gitu ya. Saat tanda tangan kontrak dengan calon pekerja. Jadi bunyi dendanya itu ya, kalau kamu tidak menyelesaikan kontrak, kamu berhenti, kamu pulang, kamu mengundurkan diri, kamu kabur dengan alasan apapun, maka kamu akan membayar sejumlah uang sebagai denda. Itu ya. Cuma parahnya lagi, bentuk dari perjanjian itu tidak hanya sebatas sejumlah uang, bahkan sampai ancaman gitu ya. Sebagaimana seseorang yang datang curhat kepada saya tentang ancaman yang ditandatanganin oleh dia di atas kertas di depan notaris, bahwasanya itu bisa kita baca ya, tertulis, bila saya mengundurkan diri dengan alasan apapun, saya akan membayar 50 juta rupiah atau ayah saya akan dipenjara. Seperti itulah bentuk ancaman ya yang sekarang mulai diterapkan oleh banyak sekali penyalur-penyalur ya, tenaga kerja ke Jepang ini ya. Saya jadi ingat dengan kisah ya, bagaimana pemagang-pemagang Indonesia dulu, zaman dimana belum ada penyalur-penyalur swasta ya, baru penyalur resmi yang satu itu aja ya. Pada awalnya kan memang pekerja-pekerja magang itu yang kabur dari kerjaan itu kan memang banyak gitu ya. Ya 1001 alasan lah. Kita nggak membahas alasannya. Ntar kita bahas di topik yang lain alasannya. Tapi memang banyak nih. Dan itu terjadi dari tahun 90-an gitu katanya ya. Tahun 2000-an juga masuk. Masih banyak maksudnya ya, kejadian seperti itu. Toh untuk mengantisipasi kejadian itu memang penyalur itu harus membuat trik atau cara agar bagaimana para pekerjanya itu nggak sampai harus kabur gitu. Walaupun apa yang didapatnya di Jepang sini itu menyakitkan gitu ya. Tapi dia harus bisa bertahan sampai 3 tahun selesai kontrak. Tapi trik yang diterapkan oleh penyalur resmi itu nggak sampai mengancam seperti ini ya. Mereka cuman meminta sebentuk surat jaminan harta benda gitu. Bisa jadi sertifikat tanah, sertifikat rumah gitu ya.
sertifikat deposito di bank begitu. Cuman sebatas itu. Nah, kalau yang berbentuk ancaman ini, saya sumpah jadi ingat dengan bagaimana pekerja-pekerja migran yang datang dari Cina ke Jepang. Mungkin juga Vietnam sama, cuman saya nggak ada bertanya-tanya kepada Vietnam. Cina itu begitu. Mereka itu diancam. Dan bahkan nilai nominalnya lebih besar, ancamannya lebih ngeri. Gitu. Memang sampai seperti itu gitu. Jadi, semisalnya yang berangkat cowok, apakah dia itu anak seseorang, apakah dia itu suami seseorang, apabila dia kabur, dia pulang, dia berhenti, dia mengundurkan diri, maka dia harus membayar sejumlah uang gitu. Dan nilai nominalnya cukup banyak gitu, cukup besar ya. Dan apabila dia tidak sanggup membayarnya, maka keluarganya gitu. Kalau dia masih lajang, masih single, maka orang tuanya yang akan dikejar-kejar gitu ya, untuk membayar uang tersebut, denda tersebut. Kalau dia sudah beristri, maka istrinya yang akan dikejar-kejar untuk melunasin denda tersebut. Dan kabarnya kalau memang nggak bisa dilunasin, maka pihak keluarganya sebagai pengganti dia itu akan dibawa ke pengadilan. Dalam tanda kutip, di penjara. Seperti itu. Itu yang sangat meresahkan gitu ya. Toh sepertinya memang udah kayak human trafficking gitu ya. Jual beli manusia. Kayak perbudakan gitu. Karena seseorang di Indonesia ya, yang susah kerjaannya di sana, dia ingin mengadu nasib ke Jepang gitu ya, mencari nafkah gitu ke Jepang. Toh sebelum dia berangkat, sebelum dia bisa berangkat, dia harus punya keahlian, keterampilan bekerja dan keahlian dalam bahasa. Untuk itu dia bayar, bukan gratisan. Dia bayar 5 juta kek, 10 juta kek, 15 juta kek, 20 juta kek, dia bayar. Oke? Nah, setelah dia punya keahlian dalam bekerja, keterampilan ya, dan punya keterampilan dalam berbahasa, untuk mendapatkan kerjaan, dia juga harus bayar lagi. 15 juta, 20 juta, 30 juta, 40 juta, bayar lagi. Oke? Dan di kontraknya nanti ntar ditulis, kalau kamu ternyata tidak bisa bekerja sebagaimana yang tertulis di kontrak, kalau kamu mengundurkan diri sebelum kontrak selesai, maka kamu akan bayar denda lagi sekian puluh juta. Terus pekerjaannya nguntungannya di mana gitu ya? Gak ada. Belum kalau di Jepangnya ketemu Godzilla gitu. Wah, nggak kebayang sama saya. Oke ya, jadi ini cuma curhatan hati saya ya. Baca kontraknya baik-baik ya bagi adik-adik dan teman-teman yang mau tanda tangan kontrak. Ada apa enggak di situ bentuk-bentuk dari ancaman atau denda-denda gitu ya. Karena kalaupun ada, maka hati-hati gitu. Jangan sampai di kontrak itu ada begitu, tapi kamu melanggarnya. Ya mungkin katanya secara hukum sih nggak bisa didenda, tapi kalau ada di perjanjian tersebut berarti kita menyetujuinya gitu. Kita bisa dituntut secara hukum. Oke? Terima kasih karena telah menonton video ini. Sampai ketemu di video-video yang lainnya ya. Share kalau video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.